Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya tabiat dan kebiasaan daripada manusia yang kadang-kadang keliru dalam prasangka, Allah mengatakan biasa manusia, kata Allah, kalau mereka diberikan oleh Allah kenikmatan apa saja diberikan oleh Allah kepadanya, apa pendapat mereka? Baik mereka mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakan aku. Sebaliknya kata Allah, kalau suatu saat Allah memberikan ujian kepada sampai kata Allah rizkinya diberikan oleh Allah pas-pasan, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghinaku. Kemudian Allah memberikan jawaban, kala kata Allah, jangan sampai kalian berprasangka yang demikian. Kemuliaan kata Allah bukan diukur daripada kekayaan. Siapa saja yang diberikan oleh Allah kekayaan bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah. Apa yang menyebabkan orang yang mulia? Siapa yang memuliakan anak yatim? Yaitu kata Allah orang yang mulia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya kata Rasulullah dengan siapa saja yang menyantuni anak yatim nanti pada hari kiamat dekatnya dengan Rasulullah seperti dua jari ini. Rasulullah mengangkat antara jari tengah dengan jari telunjuk. Allah mengingatkan berapa banyak orang yang telah diberikan oleh Allah kekayaan tapi kejamnya luar biasa. Allah mengatakan, kala kata Allah, jangan sampai kalian berpendapat berdemikian. Balla tukrimu, sebaliknya kata Allah, kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Kemudian apa kata Allah yang kedua? Dan sama sekali tidak mau menganjurkan untuk memberikan makan orang-orang miskin. Tidak mau membantu orang-orang yang miskin. Allah mengatakan, begitu kamu anggap mereka itu orang yang mulia? Bukan. Orang yang mulia siapa yang menyentuhnya dan yang suka membantu orang-orang fakir miskin. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 21, Allah mengingatkan kembali lagi. Allah mengatakan, kala kata Allah, jangan sampai kalian berpendapat demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kemudian nanti kata Allah, kalau sudah bumi kata Allah dikoncang dengan goncangan yang dahsyatnya luar biasa. Pada saat semua akan dihancurkan oleh Allah, berantakan seperti dalam surat Zalzalah. Allah menyebutkan pada saat itu kata Allah, apa kata Allah, bumi akan apa saja yang ada dalam dunia semua akan dikeluarkan ke atas.
Allah mengatakan, kalla, kata Allah, jangan sampai kalian keliru, kata Allah, idza dukkatil ardu dakkan dakka, nanti kata Allah, kalau sudah bumi, kata Allah, dihancurkan sampai, kata Allah, hancur berantakan, wajah Allah, dan pada saat itu, kata Allah, Allah akan datang untuk menghadirkan semua umat manusia dari yang pertama sampai terakhir. Allah mengatakan wal malaku sobat, dan semua para malaikat berbaris untuk melaksanakan apa perintah Allah kepada mereka. Di saat Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala ketika keluar orang yang pertama sampai, dan semua tak binatang-binatang. Allah ingatkan pada saat itu apa kata Allah, wajah, dan dia Allah sendiri akan mengada segala perbuatan dari manusia, dan semua para malaikat mengatur barisan rapi untuk melaksanakan apa saja perintah Allah kepada mereka. Mereka sudah siap untuk melaksanakan. Allah mengatakan waji'a yauma idzin bidah, dan pada saat itu kata Allah neraka jahanam akan dihadapkan kepada orang-orang kafir. Yauma idzin yatadzakkar, pada saat itu kata Allah baru semua manusia akan sadar. Mana kemuliaan yang kamu bayangkan dengan harta, mana semuanya? Kalau sudah lihat surga neraka, apa yang bisa dibayangkan oleh orang-orang kafir pada saat semua mata sudah lihat? Apa pada saat itu? Pada saat mereka berusaha untuk menutupi matanya supaya tidak kelihatan neraka, saking dahsyatnya, saking takutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada saat itu neraka jahanam, kata Rasulullah, akan dikendalikan dengan 70.000, dan tiap kali dipegang oleh 70.000 malaikat, berat nerakanya. Jangankan kita, walaupun dia malaikat, walaupun dia seorang nabi, mereka akan mengatakan, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, selamatkan kami. Apalagi kita. Allah mengatakan pada saat itu, yauma idzi yatadzakka, semua manusia, kata Allah, pada saat yang demikian baru mereka sadar. Tapi Allah mengatakan wa anna, dan apa, kata Allah, arti kesadaran pada saat itu? Kalau saat itu baru mereka mengatakan apa, kata orang-orang kafir, Rabbana absarna, mereka mengatakan, ya Tuhan, kami sudah lihat neraka, wasamina, dan dengar jerat-jeratnya orang di neraka, desisnya neraka, ngamuknya, ngerangnya. Apa kata mereka? Farji'na na'mal salih, kembalikan kami sebentar saja ke dunia. Mau apa? Mau berbuat amal yang soleh, mau sodako, mau ngaji, mau zikir, semua perbuatan baik mau dilakukan. Mereka mengatakan inna mungkin, sekarang kita yakin. Di saat itu semua orang sadar, tapi Allah menutup dengan kalimat wa anna laudil, dan apa artinya kesadaran? Kalau pada saat itu orang mau sadar, telat, tak ada gunanya. Sekarang waktunya. Makanya disuruh percaya sama ghaib, nanti kelihatan. Apa kata orang-orang kafir setelah mereka lihat? Baru mereka mengatakan, ya Tuhan, kembalikan kami sebentar saja. Apa kata mereka mengatakan? Tidak, ya Allah, kita akan berbuat amal. Siapa saja anak yatim akan kita cari, dan siapa saja orang miskin akan kita bantu. Sudah selesai, masanya habis. Allah mengatakan wa anna lahu dzikra, apa arti kesadaran pada saat itu? Allah mengatakan yaqul, pada saat itu siapa saja orang-orang kafir, mereka mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, mereka mengatakan, aduh, andaikan saya dulu berbuat kebaikan di waktu masa hidupku. Coba saya dulu banyak berbuat baik, coba saya dulu beriman, coba, tidak ada gunanya. Ya, pada saat itu, aduh, andaikan kami dulu berbuat kebaikan. Dan ada yang mengatakan, apa kata orang-orang kafir? Ya laitani kuntu turaba, kata mereka, andaikan kita jadi tanah saja lebih baik, jangan jadi orang sekarang setelah kelihatan neraka. Allah niatkan dalam ayat ini wa anna lau dzikra, apa artinya kalau sadar waktu itu? Sekarang. Yang tadi sudah habis. Siapa saja yang tadi berbuat amal kebaikan, dia terima kebaikan. Dan siapa yang tadi berbuat dosa, terima. Sekarang waktu kita. Yang nanti tidak ada orang tahu. Yang nanti apa kita hidup, siapa yang tahu?
Allah mengatakan pada saat itu apa kata Allah setelah mereka lihat apa saja neraka jahanam sudah dihadapkan di hadapan orang kafir, mereka mengatakan ya laitani qaddamtu, andaikan saya dulu banyak berbuat amal kebaikan, fa yauma pada saat itu kata Allah, di saat itu Allah mengatakan la yu'adzibu ada, tidak ada orang merasa disiksa yang lebih berat dari dia. Dia merasa paling berat itu dia, padahal dia paling enteng. Orang paling ringan siksanya dia merasa paling berat. Ini paling apa tuh, padahal paling enteng. Ya apa siksa paling ringan? Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, "Inna akhaffan nasi 'adaban 'indallah." Orang paling ringan siksanya pada rijal. Apa kata Rasulullah? Kakinya cuma dikasih bara api. Di bakal mustekungan kaki dikasih dua bara api. Bara api tok cili. Kalau sudah ditaruh di bawah kakinya, berodol usus ini terbakar. Sampai kata Rasulullah otaknya mendidih, otaknya umat, keluar dari telinga, keluar dari hidung, keluar dari mulut. Seperti air curug, utak simet. Kita sakit gigi, satu syaraf, dua syaraf. Ya apa kalau semua dibakar? Allah mengingatkan kepada kita semuanya, wahai semua manusia, kita bakal menghadapi masa yang demikian. Apa Allah mengingatkan dalam ayat ini? Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adabahu ahad. Allah mengatakan pada saat itu tidak ada orang yang merasa, kata Allah, tiap orang merasa dia paling berat siksa, tidak ada yang lebih berat dari dia. Wala yuthiqu wadzab, dan tidak ada orang yang lebih berat tarikannya daripada dia. Pada saat Allah menyuruh malaikat Zabaniyah untuk mengikat orang-orang kafir, bukan diikat, ditusuk seperti orang nusuk sate. Di dalam ayatnya dengan rantai yang panjangnya 17 tak. Disundui itu seperti orang nyunduk sate dari muka ke belakang, dari pantatnya sampai keluar ke atas besi. Allah menyuruh malaikat Zabaniyah tangkapan orang-orang kafir. Siapa saja orang-orang yang dulu menentang ayat-ayat Allah, siapa saja orang yang tidak percaya. Allah mengatakan wala yuthiqu wathaqah. Allah mengatakan dan tidak ada orang yang lebih berat ikatannya dari dia. Dia merasa saya ini paling berat. Allah mengingatkan dalam ayat ini dua tabiat manusia yang kadang-kadang orang keliru. Kalau dia merasa dikasih jabatan, kedudukan, harta, Allah memuliakan aku. Masih kedemi luar biasa. Sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtala, kalau Allah memberikan ujian, apa saja ujian yang diberikan dia, apa dia merasa saya dihina, saya diceng sama Allah Ta'ala, dianggap Allah Ta'ala diceng-cengan. Keliru. Makanya Allah menutup surat Al-Fajr dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Waktu ayat ini turun, Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, untung kamu ya masih hidup. Tapi Allah sudah manggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, rindu kepada Allah. Kenapa? Karena tenangnya. Abu Bakar mengatakan, untung kamu ya Rasulullah. Ayat ini turun, Abu Bakar datang kepada Rasulullah, dia mengatakan alangkah untungnya orang masih hidup tapi sudah diingatkan oleh Allah, wahai jiwa yang sudah tenang. Apa Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar? Nanti kata Rasulullah, ayat ini akan dibacakan oleh malaikat kepadamu di waktu dalam keadaan sakaratul maut. Semua bakal menghadapi yang demikian ini. Rasulullah mengatakan orang mukmin kalau akan meninggal dunia didatangi oleh malaikat yang putih-putih dengan membawakan kafan dan bau yang baru. Apa kata Rasulullah? Maddal basar, saja pandangan mata. Kemudian datang malaikat maut dari ubun-ubunannya sambil mengatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata malaikat, wahai jiwa yang sudah tenang, apa? Kembalilah kamu sekarang kepada Tuhanmu. Senang itu roh keluar. Kata Rasulullah, begitu dipegang oleh malaikat tidak dilepaskan walaupun sekejap mata. Dibungkus dengan kain kafan yang bau harum, dibawa naik ke atas.
Tiap sampai di udara ketemu para malaikat, mereka tanya, rohnya sampai ini harumnya luar biasa. Sebutkan fulan bil fulan memang sampai di langit yang pertama. Kata Rasulullah, begitu sampai di langit yang pertama, minta dibuka pintu langit, dibuka pintu langit. Kemudian semua para malaikat yang mengantarkan dia sampai ke langit yang kedua, dibuka sampai ke langit yang ketujuh. Orang mukmin. Kemudian apa? Allah mengatakan kepada para malaikat, "Uktubu kitab abdi fi ilih." Letakkan suratan amal perbuatan Nabi di aliyyin, kata Allah, tempat yang tinggi. Tapi kalau orang kafir yang mati, didatang malaikat yang hitam-hitam dengan membacakan kafan dan bau busuk luar biasa. Makanya takut dia. Lihat sana, kanan kiri dan ada yang siapa saja yang akan meninggal dunia, semua bakal lihat malaikat. Kafir atau orang yang beriman, dia akan melihat malaikat, makanya dia senang. Tapi kalau orang kafir gemetar ketakutan, kelihatan malaikat yang hitam-hitam. Kemudian datang malaikat dari ubun-ubun sama. Apa kata malaikat kepadanya? Ayyatuhan nafsul khabitha. Kata malaikat, wahai jiwa yang busuk dalam jasadnya, keluarlah kamu untuk mendapatkan muka Allah. Dakwaan itu diajar, dipukuli. Yadribuna, ujung malaikat akan memukul muka dan pinggang mereka, wadbarul dan punggungnya. Tapi dakwaan itu diajar sama malaikat. Kata Rasulullah, ditarik rohnya tidak mau keluar, seperti orang narik sujen dari sate makan. Jadi serat-serat daging dari ujung kaki sampai ujung kepala. Begitu dipegang, sama sekali tidak akan dilepas oleh malaikat walaupun sekejap mata. Kemudian apa kata Rasulullah? Sampai di udara, tiap kali sampai di langit. Kemudian sampai di udara, mereka tanya, rohnya sampai, baunya basinya luar. Sebutkan pula, memang namanya busuk. Sampai di pintu langit. Begitu minta dibuka pintu langit, dan dibuka. Kemudian Rasulullah bacakan, innal ladina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Allah mengatakan, sungguh kata Allah, siapa saja orang-orang yang kafir kata Allah, dan mereka mendustakan ayat Allah pada saat meninggal dunia, la tufada, sama sekali kata Allah tidak akan dibuka pintu langit, tidak boleh masuk langit. Kenapa? Langit tempat para malaikat dan roh orang-orang salihin. Orang kafir tidak boleh. Dibanting ke bumi, ditaruh mana? Fil ardi sufla sijin, dasarnya bumi paling bawah ini. Paling dasarnya paling panas. Allah menutup suratul Fajr dengan panggilan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa kata Allah? Allah mengingatkan kepada kita, wahai saudara, siapa yang kepingin dipanggil oleh Allah, yang demikian, yang banyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di waktu turun ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang. Kemudian Rasulullah membaca doa ini. Di dalam Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin qul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Di dalam Abi Umamah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang siapa saja yang kepingin dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, diajarkan oleh Rasulullah doanya. Supaya jiwa ini tenang, nafsunya sudah tenang. Karena nafsu ini bertingkat-tingkat. Dari mulai tingkat yang pertama si bejat, yang disebut ammarah. Segala perbuatan yang tidak baik dilakukan, yang disebutkan oleh Allah, inna nafsa la ammarah. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong orang untuk berbuat, terus dia berbuat yang tidak baik. Si bejat. Kemudian mencoba memperbaiki diri. Mulai belajar sembahyang, mulai ngaji, diperbaiki tata. Naik tingkat yang kedua, lawam. Yang disebutkan oleh Allah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Apa kata Allah? Tidak boleh sumpahkan Allah demi perhatikan kata Allah jiwa yang sudah berusaha untuk, tapi namanya orang si banyak katutnya lawam, dia mungkin oh ya sih pressure. Wis kena sembahyang, dijak konce miring mana, engko kenceng mana. Sudah berusaha baik, cuma si kalah menang, tidak apa-apa.
Sampai nanti tingkat yang kedua apa? Mulai mulhamah. Apa saja segala bimbingan sudah mulai bagus Allah berikan tuntunan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa nafsin wa masya. Perhatikan kata Allah, jiwa kalau sudah mulai sempurna fa'alhamah, Allah sudah memberikan petunjuk ilham. Itu tahap yang ketiga. Tapi yang pertama si bejat, kemudian yang kedua lawam, sudah mulai memperbaiki diri. Di situ tuntunannya biasanya lewat mimpi. Ru'ya salihah kata Rasulullah, mimpi yang betul. Kemudian tahap yang ketiga, mulai telinga batin mendengar tuntunan. Rasulullah mengatakan, apa? Ada bisikan dari malaikat, apa saja yang akan kami, semua selalu tuntun oleh Allah. Dia Allah memberikan mana yang baik dan mana tidak, itu ada tuntunannya. Itu fase ketiga. Kemudian mulai masuk keempat, mutmainnah, jiwanya sudah tenang. Ya ini yang disebut oleh Allah, ala bidzikrillah, camkan kata Allah, dengan berzikir kepada Allah jiwa sudah tenang. Ya ini sudah fase keempat ini. Mata hati sudah mulai terang, rahasia ghaib sudah mulai dibukakan, cuma ada beri cerita sama orang. Apa saja yang ditunjukkan tidak boleh cerita semua orang. Rasulullah SAW pada saat ayat ini turun, kemudian ada seorang datang kepada Rasulullah. Apa? Rasulullah mengajarkan kepadanya, qul, yang banyak kamu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan kepadaku jiwa yang sudah tenang. Tak bingung. Karena yang paling penting itu tenang. Nabi Sulaiman alaihissalam pada saat diangkat oleh Allah jadi Rasul, dites sama abahnya. Apa yang paling penting dalam agama? Yang paling tinggi. Abahnya Nabi Daud kepingin tahu apa betul-betul anaknya sudah diberikan oleh Allah beliau. Makanya dia tanya, apa yang paling tinggi dalam agama? Kata Nabi Sulaiman kepada Nabi Daud, dia mengatakan at-tumanina, siapa yang diberikan oleh Allah ketenangan setelah dia beriman sama Allah. Karena menghadapi kasus apalagi seorang Rasul, harus gubuan, wah, gak iso. Kalau putih itu gubuan, harus tenang. Makanya Rasulullah waktu ayat ini turun, wahai jiwa yang sudah tenang, kalau kamu kepingin jiwamu tenang, yang banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta kepada, berikan kepadaku jiwa yang betul-betul sudah tenang, tak goyang menghadapi kehidupan itu, mutmainnah. Apa? Tu'minu biliqai, yang beriman percaya kalau akan bertemu dengan kamu. Orang kalau sudah jiwanya tenang, senang, apa saja yang terjadi tidak bingung. Kalau sudah masih jiwanya labil, apa-apa bingung kabeh. Allah menutup surat Al-Fajr dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, minta. Rasulullah mengajarkan, qul, apa kata Rasulullah? Yang banyak, siapa yang kepingin diberikan oleh Allah jiwa yang tenang dalam hidup, yang banyak berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan, ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan kepadaku jiwa mutmainnah yang sudah tenang. Minta sama Allah. Kemudian apa? Tu'minu biliqai, yang percaya beriman kalau akan bertemu dengan kamu. Kemudian apa yang kedua? Wa tarda, dan ridho melihat apa segala ketetapan Allah kepada kita hadapi dengan ridho. Itu jiwa yang sudah tenang. Orang kalau sudah tenang, apa saja yang terjadi enak. Kemudian yang ketiga, wa taqna'u bi'atik, dan merasa qanaah, puas dengan pemberian Allah. Gak sambat toh. Orang kalau sudah jiwanya tenang, enak urip. Kalau kok tenang-tenangan, ndak kon barang mundak, tapi mundak ndak mundak sakarepe. Yang ndak tenang bingung, kejai, kon bingung pisan, wong ijak bingung bareng. Kalau ada orang tenang paling ribut, kok iso kon tenang-tenangan, enak-enakan, tapi susah-susahan kayak. Sampai ketenangan itu pada saat akan menghadap kepada Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada seorang pemuda, qul, baca doa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan jiwa yang tenang kepadaku, jiwa yang sudah tenang. Sehingga apa? Tu'minu
biliqai, percaya, beriman kalau akan bertemu sama Allah. Kemudian apa yang kedua? Wa tardha dan ridho menerima apa? Segala takdir ketentuan Allah kepada kita, tenang. Enggak gampang orang gini nih. Ridho dengan semua pemberian Allah ini gampang. Ini tingkat paling tinggi. Syukur, sabar, ridho. Itu tanda orang mukmin. Pada suatu hari ketika para sahabat sedang duduk-duduk, sahabat yang sudah korban segala macam ditanya oleh Rasulullah, apa kalian beriman? Sahabat tuh, apalagi kita. Rasulullah tanya kepada mereka, amu'minuna antum, apakah kalian beriman kepada Allah? Langsung Umar mengatakan, iya ya Rasulullah, kami beriman. Rasulullah dah lihat, oh ya wis, enggak, apa buktinya? Kenapa? Jawaban sahabat untuk kita. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Waktu Rasulullah tanya, apa buktinya iman? Tu'minu biliqai, percaya kalau akan bertemu. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Nasbiru alal bala, kami sabar pada saat mendapatkan ujian. Apa saja ujian yang kita hadapi, semua kita hadapi dengan kesabaran. Kemudian yang kedua, wa nasjud, dan kami syukur pada saat mendapatkan nikmat. Kemudian yang ketiga, tanda iman tidak banyak, sabar, syukur. Kemudian yang ketiga, kata Umar, wa nardha, dan kami ridho menerima segala ketetapan Allah. Tidak meriwayat Allah memberikan contoh hebatnya sahabat. Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Pada saat dia kawin sama Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Setelah kawin punya anak. Tak tahu setelah punya anak, anaknya sakit, masih bayi. Dirawat-rawat, kemudian apa? Kata istrinya, berangkat toh kamu, kalau mau kerja-kerja udah apa-apa. Kerja oh. Tak apa-apa, tak apa-apa kerja. Yang saya kira, kau tidak meluk tunggu ni. Ya oh, bukan aku gait, tak ada meluk tanggung jawab. Ceramah. Bahasa Inggris, bahasa Londo itu kabeh. Contoh seorang wanita yang soleh, Sulaim, luar biasa. Apa dia mengatakan kepada suami? Kerja. Begitu suaminya berangkat kerja, anaknya meninggal dunia. Tak ditelepon kono, telepon kini. Dirawat sama dia. Sampai selesai, kemudian apa? Dimakamkan. Dari kandanin, tidak dikasih tahu suaminya. Istimewa wanita ini. Tak bingung, tak opo. Kandanin kalau telepon kalau niku arek mati. Wis mari. Sulaim tenang. Apa? Dia mengatakan kepada pegawai, jangan ada yang cerita sama Abu Talha, jangan ada yang cerita sama suami saya. Dimo. Malam suaminya pulang. Dia tanya, ya apa keadaan anaknya? Askan, sudah tenang. Senang pikirin, wah langsung tenang, sudah rewel. Nek loro lah rewel. Askan sudah lebih tenang. Kasih makan sama dia, setelah dikasih makan dijak guyon sampai berhubungan. Mati loh iki. Sik ngober jare saiki. Ngober no. Kematian anak ini. Setelah puas sambil tiduran, dia cerita kepada suaminya, ada orang dititipi diminta marah. Ya tak boleh kata suaminya. Wong titip kok diminta marah. Anakmu titipan Allah. Sekarang diminta. Lu tak marah. Ayo cari tak boleh ngamuk. Titip ini. Allah Ta'ala titip. Diam dia. Tak dikasih tahu. Sampai anaknya dimakamkan. Tak dikasih tahu. Pagi dia lapor sama Rasulullah suaminya. Apa? Kata Abu Talha, ya Rasulullah, ya apa istri saya itu keterlaluan. Anak saya mati saya tidak dikasih tahu. Sampai hubungan kemantenan. Rasulullah tanya sama Abu Talha, kemantenan kamu? Iya ya Rasulullah, nek ero yo dak nafsu. Dak ero semangat 45. Maju tak gentar ndak ero. Coba tahu. Ya lesu.
Pentingnya tidak tahu itu. Paling enak itu tidak tahu. Rasulullah tanya sama Abu Dhar, kemantenan kamu? Iya ya Rasulullah. Apa? Langsung Rasulullah mendoakan kepadanya, barakallahu lakuma fi lailatukuma. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu dari kumpulmu tadi malam. Subhanallah. Kumpul tadi malam hamil istrinya. Dari kumpulnya malam itu hamil. Didoa Nabi Rasulullah. Iku pas wayahe subuh kok luru menungso. Tak sengaja iku. Punya anak dikasih nama Abdullah. Begitu punya anak, apa? Dia mengatakan kepada anaknya, anak Zubair, jangan, tidak boleh ada sesuatu yang masuk kecuali dari lidah Rasulullah. Biar dapat barokahnya. Tahnik. Biar dapat barokah dari lidah Rasulullah. Dia nyuruh Anas bin Malik, anaknya dia dari suami lain. Bawaan kepada Rasulullah, ini kurmanya biar punya, kemudian ditulang, dimasukkan ke mulut, kemudian dikasih nama Abdullah. Perhatikan, semua sahabat tahu dari anaknya Abdullah ini, 10 anak dia punya anak, semua hafizul Quran, hafal Quran. Dari anaknya ini 10 orang semua hafal Quran, kata sahabat. Istimewa, sabar. Makanya minta, ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang tenang. Ojo ngenteni api mati sekarang. Rasulullah mengajarkan apa doanya? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Tuhan, saya minta kepadamu, berikan kepadaku jiwa yang tenang betul. Apa? Tu'minu bil, percaya dan beriman kalau akan bertemu dengan kamu. Kemudian yang kedua, siapa yang sudah tenang? Wa tardha biqadir, dan ridho menerima segala ketetapan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa taqna'u bi'atik, dan merasa qanaah, puas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, syukur, qanaah, terima dengan segala pemberian Allah. Allah menutup dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mudah. Apa kata Allah? Wahai jiwa yang sudah tenang. Kemudian Allah mengatakan, irji'i, sekarang kata Allah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Radiyah, kata Allah, dalam keadaan ridho, sudah puas kepada Allah, mardiyah, dan diridai sama Allah. Dia sendiri jiwanya tenang dan Allah ridho kepadanya. Kemudian apa kata Allah? Fadkhuli, masuklah kata Allah, fi ibadi, dalam kelompok hamba-hambaku yang beriman. Kumpul sama orang yang beriman di dalam surga, kumpul dengan orang-orang saleh. Wadkhuli jannati, kemudian apa kata Allah? Masuklah kalian ke dalam surgaku. Allah maja'alna minhum. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah jiwa yang tenang dalam hidup ini. Penting, makanya Allah manggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini tahap yang keempat. Kalau sudah tenang, baru apa? Ada nafsunya sudah radiyah, kemudian ada yang mardiyah, baru yang terakhir nafsunya sudah kamaliyah, sudah sempurna betul imannya sama Allah. Makanya diajarkan oleh Rasulullah yang banyak minta, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Minta kepada Allah, ya Tuhan, berikan kepadaku jiwa yang sudah tenang. Tu'minu bil ghaib, percaya kalau akan bertemu denganmu ya Allah. Wa tardha, dan ridho menerima segala ketetapan Allah. Apa saja yang diberikan kepada kita, ridho semuanya. Kemudian yang ketiga, wa taqna'u bi atik, dan merasa puas dengan semua pemberian Allah. Orang kalau sudah qanaat, terima itu enak. Hidup itu tidak rakus. Apa berperan sampai tutup di alhaakumut takatsur, dan tete. Wis mlebu kuburan baru iya rek percuma. Allah menutup dengan kalimat fadkhuli fi ibadi. Apa Allah mengatakan? Masuklah kalian ke dalam kelompok hambaku. Siapa tadi orang yang dicintai oleh Allah? Kemudian Allah menutup dengan kalimat wadkhuli jannati, dan masuklah kalian, kata Allah, ke dalam surgaku. Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah tadi. Ada permintaan doa untuk Ustaz Rifai yang telah meninggal dunia, yang pulungan.
Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya dan amal kebaikannya diberikan pahala berlipat ganda. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa silhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakki minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Apa tu? Apa tu?